Mau sampai kapan kita terus begini, Mas? Agung mengusap wajahnya kasar. Ia menoleh menatap istrinya yang tengah melipat baju dengan gerakan serampangan. Agung kembali menatap piring makannya yang masih utuh. Rasa lapar yang tadi mendobrak perutnya kini perlahan surut dan ia tak lagi bernafsu. Kamu bisa tunggu sampai akhir bulan tidak? Sabar ya. Sabar. Aku sudah sabar, Mas. Kapan aku tidak sabar menghadapi keluarga kamu yang makin lama makin ngelunjak itu? Rosa mengeluarkan nada tinggi kepada suaminya. Ia terlampau kesal dan marah atas perlakuan keluarga suaminya itu. Memang kali ini ada apa? Adik aku buat masalah apa? Tanya Agung dengan nada suara yang ia tekan. Sebisa mungkin ia tidak ingin menyulut api pertengkaran di rumah orang tuanya, tempat ia tinggal sejak menikah 8 bulan lalu. Rosa membanting baju di tangannya dan berkata, "Bukan adik kamu, tapi ibu kamu. Masa aku harus beli gas di toko Mang Edi? Itu kan jauh, Mas. Kenapa tidak menyuruh adik kamu saja, si Amel atau Rangga? Mereka kan bisanya cuma leha-leha, tidak pernah mau ngapa-ngapain." Amel sama Rangga kan baru balik kemah di luar kota. Mereka pasti capek. Belum lagi tugas sekolah yang menumpuk. Mungkin dalam bayangan ibu, beliau tidak tega menyuruh mereka beli. Kan ada kamu sama beliau. Agung menyingkirkan piring di depannya. Ia berdiri dan mengambil tas kerjanya. Melihat hal itu, Rosa semakin geram. Ia tatap suaminya penuh selidik dan kesal. Kamu kok membela mereka sih, bukannya aku? Aku tuh juga capek. Belum bersih-bersih, masak, cuci baju. Bukan mereka saja yang capek. Hal ini tidak terjadi sekali dua kali, dan Agung merasa cukup untuk mendapati istrinya yang tidak bisa akur dengan keluarganya. Niatnya ingin pulang sebentar di sela waktu istirahat kantornya, makan siang bersama sang istri, dan menikmati waktu. Akan tetapi, yang terjadi malah seperti ini. Ia tidak sanggup. Rosa yang memanggilnya dari teras tidak ia pedulikan. Agung lebih memilih memacu mobilnya keluar dari halaman rumah dan kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, ia kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya hingga pukul 5 sore. Waktu pulang, ia masih betah di depan komputer yang masih menyala. Waktunya pulang, kerja melulu. Tidak suntuk itu mata sama otak seharian kerja, celetuk Gading, teman sekantor Agung. Agung hanya menoleh singkat dan kembali terpaku di layar monitor. Mendapati dirinya diabaikan, Gading mengangguk kepalanya paham. Tahu nih, apa masalahnya? Masih tentang istri sama keluargamu kan? Tebak Gading dengan sekali pertanyaan. Kalau mau ceramah sebentar dulu. Ini tenggat waktu udah mepet, besok pagi. Aku masih belum siap dilempar kursi sama Bu Fatin. Agung menggerakkan kursor, mengisi setiap data, mengabaikan keberadaan teman karibnya. Tapi Gading tidak menyerah begitu saja. Laki-laki yang masih lajang itu menarik kursi yang ada di seberang, menyeretnya, dan duduk di samping Agung. Iya, tidak ceramah juga lah. Jangan negatif thinking begitu. Ya terus mau apa kamu? Tanya Agung dengan sisa-sisa kesabarannya. Aku kasih solusi aja deh. Gading mengeluarkan ponselnya dari saku, mengotak-atiknya sebentar, lalu memberikannya pada Agung. Nih, lihat. Ada perumahan murah, rumahnya cukup luas, dan yang penting tidak jauh dari kantor. Di sana tertera harga murah yang membuat mata Agung melotot kaget. Hah? Ini beneran? Harganya harga setahun segini yang benar saja kamu, Ding. Ding, kamu kira aku pel rumah santa apa? Ding. Protes Gading, tidak terima namanya disingkat seperti itu. Iya, itu harganya emang segitu. Kapan lagi coba dapat rumah semurah itu? Setahun lagi. Di tengah kegembiraan Agung menemukan harta karun, di tengah-tengah masalahnya, tiba-tiba
laki-laki itu tersadar dengan satu hal. Tapi sebentar, ini harga murah. Sudah pasti ada konsekuensinya kan? Iya, kalau itu sih pasti ada ya. Gading mengambil kembali ponselnya di tangan Agung dan mulai mencari informasi selanjutnya yang tersimpan di sana. Tapi cuma sedikit doang kok. Malah kayaknya ini cuma rumor biasa aja. Iya, rumor apa dulu lah, serga Agung meminta penjelasan. Di layar ponsel milik Gading menunjukkan sebuah artikel berita tentang perumahan permata yang tadi diperlihatkan oleh Gading. Di sana tertera, jika tanah perumahan itu adalah bekas area pemakaman lokal yang telah dibongkar. Semua mayatnya telah dipindahkan ke pemakaman lain yang jauh dari sana. Ketika tanah itu telah dibeli dan dijadikan perumahan. Bekas tanah kuburan? Serem amat. Agung menatap Gading dengan begidik ngeri. Yang normal saja lah, Ding. Tidak bekas tanah kuburan juga. Yang normal mah harganya bisa 4 kali lipat lebih tinggi dari ini. Yakin? Kamu mau sama harga segitu? Katanya adikmu yang paling kecil mau pergi ke pondok setelah SMP. Belum lagi istrimu yang pasti tidak setuju kamu mengeluarkan uang sebanyak itu buat keluargamu. Gading melipat tangan di depan dada. Coba deh, pikirkan lagi. Setidaknya buat senang istrimu dulu lah sebelum kamu senangkan adik-adikmu. Istri itu prioritasmu yang utama. Adik-adik itu prioritas orang tuamu. Tolong bedakan. Perkataan dari Gading benar-benar menampar kesadaran Agung. Setelah pulang, ia langsung meminta kontak penyewa perumahan dan menghubunginya malam itu juga. Keesokan harinya, ia berencana akan melihat sendiri perumahan itu. Mensurvei apakah bisa ia tempati dan tidak seseram yang dikira. Tapi ada saja kejadian yang tidak mengenakan di rumah. Istrinya lagi-lagi bertengkar dengan ibunya hanya karena salah satu adiknya tidak ingin membantu di dapur. Dan sekarang inilah yang terjadi. Ini hari Minggu dan kantor libur. Tahu kalau suaminya akan pergi keluar, Rosa ingin ikut. Ia tidak ingin di rumah, apalagi setelah membuat keributan. Hah? Lihat rumah? Tanya Rosa dengan wajah cerah. Moodnya yang tadinya buruk, kini perlahan lebih baik. Apalagi setelah mendengar kata, melihat-lihat rumah untuk mereka. Iya, tapi lihat dulu ya. Agung menjalankan mobilnya ke arah perumahan yang cukup jauh juga dari rumah orang tuanya. Iya ya, lihat dulu. Tapi kalau cocok, langsung beli aja ya. Atau dikontrak gitu. Rosa tidak bisa menahan senyum dan rasa senangnya. Ia akan memaksa suaminya untuk membeli rumah. Kalau tidak bisa juga, ia yang akan membeli dengan uangnya sendiri. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan perantara pengelolaan perumahan dan mereka mulai melihat ke salah satu unit di sana. Harganya sepadan dengan fasilitas yang didapatkan. Tapi Bapak tahu kan apa konsekuensinya? Tapi saya pastikan semuanya sudah aman. Semuanya sudah dibersihkan dan tidak ada hal aneh yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Agung hanya menganggukkan kepalanya pelan. Ia membatin, kalau tidak ada hal aneh yang terjadi di sini, kenapa perumahan ini sangat sepi? Kalau dihitung, hanya ada sekitar 10 unit rumah yang dihuni dari sekitar 60 unit yang tersedia. Berbeda dengan Agung yang sedang menimbang-nimbang dengan perasaan resah, Rosa malah sangat bersemangat. Wanita itu bahkan sudah merencanakan apa saja yang akan ia beli untuk rumah ini. Pak Jono yang menjadi perantara tersenyum lebar. Ia tahu Agung masih terlihat bimbang dan tugasnya adalah meyakinkan laki-laki itu. Nah, bagaimana Pak? Sepertinya Ibu Rosa sudah punya banyak rencana untuk rumah ini. Sayang banget kalau semuanya harus batal. Bapak tenang saja. Di perumahan ini keamanannya sangat terjaga. Di setiap blok ada penjaganya. Minim sekali terjadi kejahatan, karena memang sangat jarang terjadi. Melihat desakan dari segala arah, akhirnya Agung menyetujuinya. Bahkan hari itu juga ia dan Rosa membersihkan rumah tersebut. Dari luar, rumah itu terlihat bersih dan ramah. Hanya satu lantai, terdiri dari 2 kamar utama dan tamu, dapur yang menyatu dengan ruang makan,
lalu ruang tamu yang berseberangan dengan ruang keluarga. Kamar mandinya ada di belakang, bersama tempat cuci baju dan sekalian tempat jemur. Di bagian belakang rumah memang cukup luas. Ada tembok tinggi yang menjulang, memisahkan dengan unit rumah lain. Rumah itu tidak terlalu kotor, karena katanya memang dibersihkan secara berkala dan semuanya berada di tahap yang baik, mulai dari listrik, air, dan perabotan. Setelah tanda tangan surat terima, keduanya kembali ke rumah setelah sempat makan pecel lele sebelum pulang. Di rumah, Rosa segera berkemas dengan penuh semangat dan kegembiraan, sedangkan Agung kini duduk di dalam kamar ibunya yang tengah membantu adiknya menali kembali tali pramuka yang semrawut. Iya, begitu. Maaf ya Bu, Agung tidak sempat diskusi sama ibu. Putus Agung setelah mengatakan apa maksudnya datang ke sini. Ibu Agung hanya melirik anaknya dan menali tali itu dengan sangat keras. Ya terserah kamu, uang kamu, kehidupan kamu, istrimu memang harus kamu dulukan daripada keluargamu sendiri. Bu, bukan maksud Agung begitu. Serga Agung sedih. Ia melirik adik bungsunya dan menyuruhnya keluar dari kamar. Lalu ia kembali berbicara empat mata dengan sang ibu. Tahun depan Rangga katanya mau ke pondok. Biaya ke pondok itu tidak sedikit, Bu. Kalau Agung keluarkan uang sebanyak itu, Rosa pasti tidak setuju. Kali ini saja, biarkan Agung kasih apa yang Rosa inginkan. Nanti Agung janji bakal usahakan semuanya buat kita. Mendengar penjelasan itu, Ibu Agung hanya diam dan sama sekali tidak bersuara. Agung menyerah. Ia keluar dari kamar dan berjalan ke kamarnya sendiri. Sementara itu, Rosa sudah menyiapkan semuanya dengan cepat. Barang-barang mereka memang tidak terlalu banyak, sehingga tidak perlu bertahan lebih lama di rumah ini. Jadi, barang bawanya tidak terlalu repot. Sebelum pergi, Agung memaksa istrinya untuk berpamitan dengan ibunya di dalam kamar. Adik-adik Agung hanya melihat tanpa berkomentar di depan teras. Agung memberikan petua agar tidak berbuat macam-macam setelah mereka pindah rumah. Sebelum pergi, Ibu Agung berkata untuk menjaga diri dan mereka akan datang besok untuk pengajian rumah. Rosa baru akan membantah, tapi Agung mencegah. Ia bilang akan mengabari ibunya besok pagi untuk keperluan yang lain. Kalau tidak ada uang untuk pengajian, bisa pakai uangku dulu, kata Rosa sembari menatap baju-bajunya di dalam lemari. Agung menggeleng kepala cepat. Ia juga tengah menyusun rak yang bisa digunakan sebagai tempat barang-barang di pojok ruangan. Tidak perlu, pengajian bisa bulan depan. Tunda saja. Kalau bisa nggak usah lah pengajian. Iya tidak bisa dong mas. Pengajian itu minimal besok atau tidak lusa, sebelum kita tempatin. Rosa tidak habis pikir dengan perkataan suaminya. Kamu sudah bayar sewa rumah ini hampir 1 tahun penuh loh. Kalau begitu bagianku yang mengeluarkan uang buat pengajian ya. Kamu kan bilang ingin liburan sama teman-teman kamu. Kalau uangnya dipakai buat pengajian, kamu batal jadinya tidak ikut liburan. Aku tidak bisa tambahkan, maaf ya. Rosa terdiam sebentar. Ia memang ada rencana untuk liburan bersama teman-temannya di luar kota, dan itu sudah lama sekali. Hanya tinggal merealisasikannya bulan depan. Kalau uangnya dipakai untuk pengajian, otomatis ia juga batal pergi. Keduanya tidak lagi membahas tentang pengajian. Agung mengira kalau Rosa setuju melakukan pengajian bulan depan, jadi ia membiarkannya. Pada Rosa sendiri mulai berpikir bagaimana caranya agar mereka melakukan pengajian secepatnya. Bukan tanpa alasan, ia ingin melakukan hal tersebut cepat-cepat. Itu karena ia cukup riskan dengan rumah yang belum mereka berikan salam dalam tanda kutip pada sekitar, sebagai awal kehidupan mereka di sini. Keesokan harinya, saat Ibu Agung datang, Rosa tengah membersihkan halaman belakang, mencabuti rumput, dan menggosok area yang kotor. Kedatangan Ibu Agung, Rosa biarkan. Ia hanya fokus dengan pekerjaannya, dan Ibu Agung hanya berbicara dengan Agungnya saja. Mendengar kalau mereka tidak akan melakukan pengajian, membuat Ibu Agung tidak habis pikir. Kamu itu jangan main-main soal rumah baru yang lama tidak dihuni, bentaknya dengan nada tinggi. Rumah itu tempat kamu berpulang, istirahat setelah bekerja.
Rumah itu tempat keluarga kamu hidup setiap hari dan tempat kamu beribadah. Pengajian itu penting, Agung. Iya, aku tahu, Bu. Tapi uangnya belum ada. Bulan depan pasti kami adakan pengajian kok, kata Agung mencoba meyakinkan ibunya. Gung, pengajian itu bukan sekedar membaca doa, tapi bisa dijadikan sebagai penyucian tempat baru, memohon keselamatan dan salam dari hal-hal yang di luar kendali kita. Ibu Agung menghela nafas berat. Sudahlah. Memang sejak awal, setelah kamu menikah, ibu sudah tidak bisa kasih kamu saran. Sekarang kamu sudah punya keluarga sendiri dan tidak akan pernah peduli lagi sama saran ibu. Kamu jaga diri sama istrimu di sini. Ibu tidak bisa kesini sering-sering. Rangga sudah mau ujian kelulusan, tambahnya dengan menatap waspada ke seluruh isi rumah Agung. Setelah itu, Ibu Agung pergi dari sana. Tanpa mendengarkan pembelaan Agung, Rosa tidak memberikan tanggapan apapun. Meskipun ia tahu apa yang terjadi, Agung hanya bisa pasrah dan memilih berangkat bekerja. Sekarang, hanya ada Rosa sendiri di rumah baru tersebut. Setelah mengantar Agung bekerja dan melihat dari teras rumah, Rosa kembali masuk ke dalam. Ia berencana untuk membersihkan dedaunan yang menumpuk di teras yang kemarin hanya sempat ia sisihkan. Belum ia masukkan ke dalam kantong sampah. Selama itu, ponsel miliknya tergeletak begitu saja di atas meja dapur, sedangkan ia pergi keluar rumah. Pukul 8 pagi, semuanya selesai, hanya tinggal membersihkan atap rumah, dan itu biarkan menjadi tugas Agung. Rosa baru selesai mencuci tangan di wastafel dapur, ketika ponselnya yang ia biarkan di atas meja berdering berulang kali. Dengan dahi yang terlipat kebingungan, Rosa melihat nama kontak temannya di ponselnya. Perasaan ia belum mengabari temannya tentang kepindahannya ke rumah baru. Tapi kenapa temannya itu menelpon berkali-kali seperti ini? Apa Mas Agung yang kasih tahu ya? Tapi tidak mungkin kayaknya. Tidak ingin berprasangka lebih lanjut, Rosa menjawab telepon tersebut. Namun yang ia dapatkan malah sebuah pertanyaan. Mengapa ia menelpon berkali-kali pada temannya tersebut? Loh, aku tidak menelpon kamu kok. Ini saja aku baru selesai bersih-bersih teras. Ponselku di meja dapur, aku tidak tahu. Pada akhirnya, Rosa menjelaskan tentang kepindahannya dan temannya itu akan datang berkunjung besok malam dengan teman-teman yang lainnya. Setelah telepon berakhir, Rosa melihat riwayat telepon di ponselnya. Ada banyak sekali panggilan yang tertera di sana ke nomor temannya tadi. Terlalu banyak hingga Rosa berpikir jika ponselnya mungkin saja sedang error. Karena tidak mungkin ia yang melakukan panggilan tersebut, sedangkan ia meninggalkan ponselnya di meja dapur. Kayaknya memang harus ganti ponsel. Katanya tidak peduli dan pergi ke kamarnya untuk mengambil baju ganti dan membersihkan diri. Rosa merasa hari ini tubuhnya sangat pegal. Matanya sayup-sayup terpejam ketika ia baru keluar dari kamar mandi. Akhirnya ia menyerah. Pada jam 9 pagi itu, Rosa tidur begitu saja di atas ranjangnya yang masih penuh dengan barang-barang yang belum ia bereskan. Sejenak, Rosa memejamkan matanya, merasakan betapa nikmatnya tidur di pagi hari yang belum pernah ia rasakan setelah menikah. Namun, baru beberapa saat ia tidur, pundaknya ditepuk cukup keras. Ia terbangun dengan mata membeliak dan spontan duduk di atas ranjang. Kamu kok tidur menjelang maghrib sih? Tidak baik Itu suara Agung. Rosa mengucek matanya yang masih mengantuk berat, mencoba mencerna apa yang ada di hadapannya saat ini. Mas, kok sudah pulang? Agung menempatkan tas kerjanya di atas nakas di samping tempat tidur, lalu melonggarkan dasinya dan menatap istrinya yang masih mengumpulkan nyawa dengan alis yang terangkat. Ya, memang sudah pulang. Aku tadi telepon kamu, mau bilang telat. Soalnya kecelakaan tadi parah banget. Tapi kamu malah tidak angkat-angkat. Tahu-taunya malah tidur. Semuanya menjadi serba lambat. Rosa merasa ada yang salah. Aku tadi jam 9 setelah mandi merasa ngantuk dan capek sekali.
Jadinya tidur mas, jam 9 pagi. Ah, panjang juga tidur kamu. Dari jam 9 pagi sampai 6 sore. Balas Agung seraya melepas kemejanya dan bertelanjang dada. Tidak kok. Aku baru saja tidur, ini pasti masih jam 10-an mas. Malahan kamu kok tumben pulang cepat. Ada-ada saja kamu itu. Celetuk Agung tidak habis pikir. Lihat itu jendela. Di luar matahari sudah mau tenggelam. Sudah, kamu jangan tidur maghrib. Nanti saja setelah sholat, baru tidur. Rosa segera beranjak dari atas ranjang, berjalan ke arah jendela, dan mematung di sana. Di luar memang sudah hampir petang, tapi tidak mungkin. Ia baru saja memejamkan mata, bahkan mungkin tidak sampai 5 menit. Tapi kenapa sudah malam? Ini kayaknya aku yang kecapean jadi ngawur dikit. Sudahlah. Lebih baik masak aja. Kasihan Mas Agung udah pulang, aku belum masak lagi. Rosa memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan mencoba untuk bersikap biasa saja. Sesuai yang dikatakan oleh teman-temannya, bahwa mereka akan datang keesokan harinya. Jadi Rosa mempersiapkan banyak makanan dan jamuan lainnya. Mereka akan datang malam hari setelah maghrib ini. Kedatangan mereka disambut sangat baik oleh Rosa dan Agung sebagai tuan rumah. Mereka berbincang dengan seru, hingga salah satu teman Rosa menepuk pundak Rosa dan bertanya dengan wajah serius, "Sudah adakan pengajian belum?" Pertanyaan itu juga dilontarkan oleh yang lainnya. Rosa menjelaskan kendalanya, dan yang lainnya tidak bisa membantu, karena tahu Rosa bukan orang yang bisa menerima bantuan orang lain jika tidak terlalu terdesak. Percakapan mereka terus berlanjut hingga pukul 9 malam. Sebelum pulang, Firda menghampiri Rosa dan berbisik di telinganya pelan. "Kamu harus hati-hati ya di rumah ini. Pastiin kamu tidak pernah sendiri kalau malam. Bilang pada Agung, kalau bisa jangan bulan depan. Pokoknya secepatnya kalian adakan pengajian. Ini rumah sebenarnya tidak bisa ditempati begitu saja. Tapi karena udah terlanjur, jadi kamu harus hati-hati ya." Rosa tidak berhenti memikirkan apa yang dikatakan oleh Firda. Bahkan setelah ia dan Agung tidur, ia tetap merasakan waspada yang tinggi dan rasa kantuknya entah menguap kemana. Pukul 2 malam, Rosa baru merasakan ngantuk. Namun baru sebentar ia memejamkan mata, terdengar suara ribut di dalam rumahnya. Refleks, ia langsung duduk dan keluar dari kamar. Karena memang suara itu sangat keras dan mendongkrak rasa penasarannya. Lampu dapur Rosa nyalakan, tapi di sana tidak ada seorang sama sekali. Suara ribut tadi tiba-tiba saja hilang dalam sekejap. Hening yang terdengar hanya suara kipas angin dari dalam kamarnya. Rosa menggelengkan kepalanya pelan. Ia pasti berhalusinasi. Ini sudah larut dan ia capek. Oke, Rosa matikan saklar lampu dan kembali ke kamar. Ia paksa dirinya tidur dan perlahan terlarut ke dalam alam mimpi. Pagi ketiga di sana terjadi seperti yang lalu. Rosa terlambat bangun dan Agung yang menyiapkan sarapan mereka. "Kamu tadi malam tidak bersih-bersih dapur?" tanya Agung seraya mengambil lauk untuk dirinya dan Rosa. Rosa yang mendapatkan pertanyaan itu tentu saja terkejut. Aku udah membersihkan dapur dan mencuci semua peralatan yang aku gunakan untuk masak kok." "Oh, begitu?" Agung menggaruk lehernya. "Tadi malam aku dengar kamu masak-masak. Tidak tahu masak apa. Aku ngantuk banget jadi aku tinggal tidur. Ada banyak banget cucian kamu yang menumpuk tuh. Lauk simpanan kita juga sudah habis setengah. Padahal itu kan rencananya kamu buat seminggu ke depan." Lagi-lagi Rosa tidak bisa memberikan reaksi apapun. Ia makan dalam diam dan Agung yang tidak ingin membuat mood istrinya semakin buruk pagi-pagi karena ayah tegur juga ikut diam. Baru setelah akan berangkat ke kantor, Rosa yang mengantar Agung sampai ke depan hampir saja mengatakan keanehan yang ia alami. Tapi Agung tiba-tiba ditelepon atasannya dan buru-buru pergi. Pada akhirnya, Rosa hanya bisa melambaikan tangan ke arah mobil Agung dan mendesah kecewa. "Tapi
Kalaupun ada masalah di rumah ini, pastinya perantara kemarin seharusnya bilang kan, biar kita waspada. Tapi tidak ada tuh peringatan dari mereka. Sudahlah, lihat aja nanti. Aku harus diskusikan dulu sama Mas Agung. Rosa berharap semuanya akan hilang beberapa hari setelah mereka tinggal di sana. Namun nyatanya malah semakin runyam. Setiap malam, ia mendengar dapur miliknya terasa ramai. Suara orang mengobrol dan suara benda-benda yang digunakan. Kemudian keesokan harinya ia akan menemukan banyak sekali cucian kotor di wastafel dan bahan makanannya berserakan, hanya tersisa setengah dari persediaan. Setiap pagi, Rosa harus membersihkan itu dan merasakan was-was di hatinya sendirian. Ia tidak bisa mengatakan ini pada Agung, karena suaminya itu akhir-akhir ini selalu pulang terlambat, lembur, dan terlihat sangat lelah. Rosa tidak tega. Rosa? Agung yang saat itu baru pulang kerja langsung masuk ke dalam kamar tanpa mencuci tangan dan kaki. Ia sangat lelah dan sebelum pulang tadi, Agung memberitahu kalau makanan harus sudah ada di meja makan. Makanan itu memang ada, tapi sudah habis semuanya. Lauk, nasi, dan camilan yang tersaji telah lenyap tak bersisa. Hanya ada bekas-bekas makanan yang amburadul, berantakan, dan kotor semua. Rosa, panggil Agung sekali lagi dengan nada marah. Emosinya bertumpuk menjadi satu. Marah pada pekerjaan yang membuat ia lembur beberapa hari ini, dan marah karena Rosa tak patuh dengan apa yang ia katakan. Agung melepas kemejanya, menggantinya dengan kaos biasa dan celana pendek. Ketika ia akan mengambil air minum di dapur, terdengar pintu rumah terbuka, dan Rosa masuk ke dapur dengan tas besar di tangannya. Tak bisa membendung rasa kesalnya, Agung berdiri menjulang di depan Rosa dengan wajah mengeras. "Dari mana saja kamu? Aku kan sudah bilang, kalau saat aku pulang, makanan sudah harus ada di meja makan. Tapi apa? Aku pulang malah makanannya udah habis, tidak bersisa. Kamu undang laki-laki lain masuk ke rumah, hah?" "Mas," ucap Rosa dengan rasa kaget yang membayanginya. Ia baru saja pulang dari belanja bulanan, karena bahan dapur sudah hampir habis. Dan sebelum ia pergi tadi, makanan sudah ia sediakan di atas meja. "Kamu ini bicara apa sih? Undang laki-laki lain siapa?" "Ya tidak tahu. Tanya pada diri kau sendiri. Kamu undang makan malam siapa selama aku lembur tidak di rumah, hah?" Agung terkadang tidak bisa mengontrol amarahnya jika berhubungan dengan orang lain yang membuatnya cemburu, dan prasangka yang ada di pikiran telah membutakannya. "Astagfirullah, Mas. Tidak ada aku undang laki-laki lain masuk rumah ini. Kamu jangan asal menuduh kayak gitu." Sudahlah. Masa bodoh denganmu." Agung membanting gelas di tangannya ke lantai dan pergi dari rumah. Rosa panik. Ia tidak ingin ditinggalkan sendirian di rumah, apalagi malam hari. Ia takut. Mas, dengarkan dulu, Mas." Mobil Agung telah melesat pergi meninggalkan pekarangan rumah. Saat itu juga, lampu teras yang ada tepat di atas kepala Rosa mati. Rosa tidak bisa bergerak dari tempatnya berdiri. Ia terpaku pada seseorang yang berjalan ke arahnya dari rumah kosong di depan rumahnya. Perlahan, semakin mendekati Rosa dan berdiri di depan wanita itu. Seorang wanita tua, wajahnya keripu dengan mata belok besar, menatap penuh minat pada Rosa yang berdiri kaku. Rambutnya putih dengan bibir tipis yang ketika tersenyum bisa tertarik hingga samping mata. "Masakanmu enak sekali, sama seperti baumu, dan mereka semua juga menyukainya," ucapnya dengan suara serak dan berat, seolah-olah baru saja datang dari perjalanan jauh tanpa minum sedikit pun. Kata "mereka" membuat kepala Rosa menoleh ke kanan dan kiri. Dadanya berdegup dengan kencang. Aliran darahnya terasa lebih kencang dari sebelumnya. Kakinya bergetar dan lemas sekali, tapi ia tidak bisa beranjak dari sana sama sekali. Rosa tengah berdiri dengan dikelilingi banyak makhluk yang menyeramkan. Di sisi kanannya ada segerombolan anak-anak kecil tanpa mata yang merangkak cepat ke arahnya. Lalu di sisi kiri ada seorang wanita dengan gaun merah menyala, rambutnya yang panjang terseret di tanah kasar. Wanita tua itu tertawa lirih,
tertawa mengejek pada Rosa. Kamu mau lari? Ayo larilah. Rosa merasakan tubuhnya terlepas dari cengkeraman tak kasat mata. Saat itu juga ia berlari ke arah pintu teras. Namun saat ia akan membuka pintu, dari dalam rumah keluar sosok pocong tinggi dengan bau lebar yang melompat ke arahnya. Kaki kanan Rosa tersandung dan ia terjatuh keras di teras. Darah menggenang di area bawah tubuhnya. Ia ingin menjerit tapi semuanya terlanjur gelap dan ia tak sadarkan diri. Di malam itu untungnya ada seorang tetangga yang melihat Rosa terkapar tidak berdaya di teras rumah dan membawanya ke rumah sakit. Agung datang dengan wajah pias. Dokter mengabarkan bahwa mereka telah kehilangan anak pertama mereka, keguguran. Saat itu juga Agung merasa diambang kewarasan. Ibu Agung langsung datang dan beliaulah yang merawat Rosa yang merasa sangat terpukul setelah kehilangan bayinya. Di antara rasa takut dan trauma yang ia alami, Rosa menceritakan apa yang ia dapatkan selama di rumah tersebut. Ibu Agung meminta penjelasan Agung, kenapa semua ini bisa terjadi, dan pada akhirnya Agung beritahu jika rumah itu adalah perumahan bekas kuburan. Hingga diputuskan bahwa keduanya akan pindah kembali ke rumah orang tua Agung. Tanpa bantahan sedikit pun, Agung mengabaikan semua kata-kata manis dari perantara perumahan yang menahannya agar tidak pergi. Agung merasa bersalah pada Rosa yang telah mengalami semua hal tidak enak itu, meskipun harus berusaha lebih keras saat ibu dan Rosa satu rumah. Ya, setidaknya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit, terima kasih untuk penulisnya, Serafina. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.